Baik, selamat pagi Bu Bate. Selamat pagi Pak. Kira-kira apa yang bisa kita bantu ya Bu? Inilah Pak ya, minggu ini atau bulan-bulan ini saya juga mengalami berbagai beban itu mengenai pembelajaran pada siswa saya yang dimana siswa-siswa saya di kelas saya ini banyak yang banyak tidak aktif, yang motivasinya menurun karena disebabkan banyak kendala, misalnya alat-alat media yang saya pergunakan di dalam kelas tidak cukup memadai, sehingga anak-anak siswa saya yang ada di dalam kelas saya ini kurang bermotivasi di dalam pembelajaran. Oh bagus ya Bu. Jadi memang itu adalah salah satu cara yang lebih bagus Bu sebenarnya, membangkitkan motivasi siswa dalam pembelajaran. Jadi kira-kira rencana apa yang Ibu buat untuk membangkitkan semangat mereka ini sehingga mereka nantinya memang benar-benar bisa termotivasi untuk belajar. Jadi apa kira-kira rencana yang Ibu siapkan di sana? Nah, rencana yang saya siapkan untuk memotivasi anak-anak saya ini atau siswa saya ini, saya akan berusaha untuk membuat atau menggunakan alat-alat media atau alat-alat peraga supaya siswa-siswa saya ini bisa mempunyai motivasi yang lebih baik lagi, dan mereka juga akan bekerja dengan aktif. Oh baguslah Ibu. Jadi salah satunya dalam membangkitkan semangat mereka untuk belajar ini, kira-kira di mana skala yang Ibu kehendaki agar minat siswa kita ini bisa lebih termotivasi lagi mereka belajar. Dari skala 0 sampai ke 10 kira-kira berapa dia di situ Bang? Nah, yang saya kehendaki supaya anak-anak saya ini mempunyai motivasi yang lebih baik atau skala yang lebih baik, itu saya mau anak-anak saya ini mendapat nilai yang 10. Oh iya ya. Ya. Memang itu yang lebih bagus lah Bu. Karena nilai yang 10 itu dalam arti semua murid kita ini sudah bisa memahami apa saja materi-materi yang akan kita sampaikan kepada mereka. Nah, dalam mencapai target yang Ibu kehendaki itu, salah satunya tadi adalah dengan menggunakan alat-alat media atau alat peraga yang ada di sekolah. Nah, dalam mencapai kegiatan tersebut, jadi kapan kira-kira Ibu memulaikan ini? Saya sih mau secepatnya Pak, tapi ini dulu saya konsultasikan kepada Ibu Kepala Sekolah supaya bisa supaya membuat menggunakan media tersebut supaya lebih siswa itu memahami dengan menggunakan alat peraga. Jadi saya minta bantu kepada kepala sekolah nanti membicarakan kepada kepala sekolah supaya alat-alat peraga yang saya pergunakan di dalam kelas itu bisa bisa mereka pahami, supaya juga anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang lebih semangat untuk belajar. Oh bagus lah Bu. Memang rencana Ibu itu sudah cukup bagus. Jadi Ibu tadi katakan bahwa akan memintakan kepada kepala sekolah penggunaan daripada alat media tersebut. Dan memang itu hal yang lebih bagus Bu. Kenapa? Karena melalui gambar yang secara langsung siswa itu mampu memahami, artinya secara nyata dapat mereka lihat langsung gambar-gambar seperti hanya materi Ibu tadi mengenai bangun-bangun data itu, sehingga langsung mereka lihat, oh begitulah dia, oh inilah dia yang dikatakan bangun data, inilah dia yang dikatakan segitiga sama sisi,
atau segitiga sama kaki. Oke lah Bu, rencana Ibu itu sudah cukup bagus dan semoga ke depan anak-anak kita ini bisa termotivasi lagi mereka untuk belajar, karena mereka ini adalah semuanya adalah generasi-generasi penerus bangsa. Baiklah Ibu, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah Ibu berikan, sehingga kegiatan yang sudah kita gunakan ini sangat membutuhkan dan membuahkan hasil nanti pada anak didik kita. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat, kuat, luar biasa. Nah, baik anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, siapa dulu yang bisa memimpin kita di dalam doa? Satu orang dari siswa kami yang bisa memimpin kita dalam, silakan maju ke depan. Itu, Yani, ke depan. Pimpin yang doa. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada kami. Nah, baik anak-anak kami semua, hari ini Ibu dulu memeriksa kerapian kamu, mulai dari kepala sampai kaki dan kerapian meja. Silakan dulu itu bahan meja geser ke sana sedikit. Geser biar rapi. Oke. Silakan buka jaketmu.
Terima kasih. Ada lagi? Ada yang masih ingat lagi? Tidak ada. Baik, terima kasih buat anak kami yang masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu mengenai bangun data. Nah, hari ini kita teruskan pembelajaran kita, yaitu mengenai bangun daftar tentang bangun datar mengenai segitiga, persegi panjang, lingkaran, dan lain-lain. Nah, coba dulu kamu perhatikan di sekitar kamu, di sekitar di ruangan ini. Coba kamu perhatikan dulu apa contoh bangun datar yang ada di ruangan ini. Segi 4 seperti apa? Papan tulis. Betul. Apa lagi? Pintu. Pintu. Jendela. Jendela. Apa lagi? Meja. Meja. Buku. Buku. Penghapus. Penghapus. Ya, masuk. Baik. Semuanya bagus. Ya, semuanya bagus. Anak-anak kami pintar, ingat, dan tahu macam-macam bangun data. Nah, baik. Hari ini kita akan meneruskan atau melanjutkan pembelajaran kita mengenai bangun data. Di sini, Ibu sudah membawakan contoh-contoh bangun data. Ini adalah segitiga sama kaki, sama sisi. Ini segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi ini mempunyai titik sudut. Ada 3 titik sudutnya. Ini titik A, ini titik B, ini titik C. Nah, dan juga mempunyai sisi yang sama. Ini sisi AB, sisi BC, dan sisi CA. Kemudian segi 4. Segi 4 mempunyai titik sudut ada berapa? 4. Bagus. Ini titik A, titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Mempunyai juga sisi berapa banyak? 4.
akan mencoba mempelajari mengenai bangun datar. Coba dulu lihat halaman 84. Di situ ada macam-macam mengenai bangun datar. Coba dulu salah satu di antara anak kami di gambar nomor 1 itu bangun datar berbentuk apa itu? Segi? Nah. Yang lain? Gambar nomor 2? Lihat baik-baik. Bangun apa itu? Segitiga. Segitiga sembah. Segitiga sembarang. Ya. Itu segitiga sembarang.
pertanyaannya? Ada yang sudah siap? Bisa nunggu? Bisa? 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 Bisa sayang? Bisa? Selesai? Bisa sayang? Bisa nak? Bisa? Nah.
kerjanya. Silakan buat anak kami Rais. Hai teman-teman. Hari ini aku akan mempresentasikan hasil kerjaku, yaitu mengenai bangun datar. Ini adalah segi 6. Kasih nampak teman-teman. Segi 6 ini mempunyai titik sudut 6, mempunyai sisi 6. Titik sudutnya titik A, Kasih nampak. titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F. Mempunyai sisi ada namanya 6. Ada 6. A, sisi AD, sisi BC, sisi CD, sisi DE, sisi FA. Sekian, terima kasih. Kalau ada tanyakan dengan teman-teman, dipersilakan. Ada yang bisa memberikan sini dulu. Ada yang memberikan tanggapan? Bagaimana hasil karya si Rais? Tugasnya? Bagus. Oke, terima kasih. Kembali duduk buat anak kami si Rais. Berikan aplaus untuk si Rais. Baiklah anak-anak kami semua, karena kita sudah belajar mengenai bangun datar, hari ini kita sudah belajar dan membuat suatu tugas dengan bekerja dengan keras dan berupaya supaya bisa, dan hasil kerja kita itu sudah kita presentasikan di depan, dan itu semua merupakan dasar kepada kita untuk lebih baik lagi ke depan di pelajaran berikutnya. Karena pelajaran ke depan yang kita pelajari yaitu mengenai bangun ruang. Nah, bangun datar yang kita pelajari hari ini yaitu bangun datar mengenai segitiga, segi 4, segi 6, lingkaran, dan lain-lain. Ini merupakan suatu dasar bagi kita semua untuk lebih baik lagi di dalam mengerjakan tugas selanjutnya. Nah, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, siapa yang bisa memimpin kita di dalam doa? Anak kami si Raymond. Silakan maju ke depan.
Ibu laksanakan tadi di dalam ruangan kelas, di mana Ibu sudah mengajar tadi di dalam ruangan kelas, dan berdasarkan hasil daripada observasi kelas yang sudah berlangsung tadi, terkait hal itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Apakah ada kesediaan Ibu? Baik, pertama Bu, yang perlu saya tanyakan kepada Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan observasi kelas yang sudah berlangsung tadi? Perasaan saya pada saat observasi kelas sangat senang dan menyenangkan, di mana pada proses pembelajaran yang sedang berlangsung, semua siswa sangat termotivasi, di mana saya lihat siswa itu sangat antusias sekali untuk menerima pelajaran yang saya sampaikan. Iya Bu. Seterusnya Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah sesuai menurut Ibu atau masih belum? Menurut saya sih sudah sesuai, Pak. Bagus Bu. Jadi menurut Ibu di sana, apa kira-kira kendala yang Ibu hadapi tadi selama berlangsungnya observasi saat mengajar ini? Nah, kendala yang saya hadapi pada saat proses pembelajaran yaitu penggunaan media pembelajaran yang optimal, Pak. Di situ ada kendalanya. Berarti dalam arti ini Ibu kurangnya alat media yang Ibu pakai, yang sebenarnya Ibu sediakan alat media itu tadi. Nah, jadi karena Ibu masih belum menyediakan tadi alat media dalam penyampaian materi ini, apakah bagaimana cara mengatasi masalah tersebut Ibu? Nah, saya akan nanti mengatasinya dengan menggunakan media yang tepat pada siswa. Oh, berarti alat peraga itu akan diberikan nanti di dalam pada siswa di dalam ruangan kelas. Ya. Oke Bu. Jadi kalau itu rencana Ibu, kapan kira-kira Ibu memulaikan kegiatan tersebut? Akan secepatnya saya buat. Oh, terima kasih Bu. Jadi semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi dan juga langkah-langkah daripada pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tadi di dalam ruangan kelas, semoga dapat bermanfaat bagi murid-murid kita, sehingga kalau memang benar-benar itu rencana Ibu tadi yang akan Ibu programkan ke depan, penggunaan daripada media-media pembelajaran ini, saya yakin bahwa murid kita pasti akan mampu dan bisa menerima materi pelajaran yang lebih maksimal. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih juga.